sekarang seperti ajaran-ajaran kejawen Sunda Wiwitan dan lain sebagainya itu kan nggak ada identitas agama, Mas. Tapi mereka kan faktanya bertuhan. Betul. Nah, faktanya juga orang-orang yang beragama ternyata dia masih suka demo, suka caci maki. Artinya itu kan kabur juga itu kan. Kabur juga. Gitu. Nah. Kang Dalu, Pak Monang, Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wujud kanthi slamet utuh tentrem sekabehaning. Sebelum kita memasuki tema Pak Monang, saya ingin sedikit tahu tentang perjalanan spiritual Pak Monang sendiri seperti apa, gitu. Dari awal hingga Pak Monang bisa menemukan yang sejati, atau dalam kata lain Tuhan yang sejati itu seperti apa, monggo. Matur nuwun, Mas. Pada awalnya sih saya ada kegelisahan dengan batin saya. Jadi kayaknya itu gimana ya? Ada rasa kurang dalam batin saya. Jadi saya itu ingin cari tahu tentang Tuhan itu bagaimana dan seperti apa kan gitu. Nah, dalam proses berjalannya waktu, karena setiap saya menanyakan dengan orang-orang yang ahli agama, ternyata jawabannya kurang memuaskan bagi saya. Akhirnya saya juga mencari tahu dengan cara saya sendiri, termasuk mengedepankan olah pikir, olah batin, dan olah rasa. Sehingga dalam batin saya menemukan suatu kedamaian, ketentraman. Itulah awal mulanya saya. Akan tetapi terus dengan berjalannya waktu, saya suka berkelana, silaturahmi ke tempat orang-orang yang saya anggap sepuh, minta taruhlah suatu saran nasihatnya untuk menambah wawasan bagi saya. Akhirnya saya menemukan cara untuk mengembangkan hal ini, tetap mengedepankan olah pikir, olah batin, dan olah rasa, joko ati, joko lati, joko budi. Nah niku. Akhirnya kan gimana ya? Akhirnya kita percaya dengan hati kita sendiri, setia hati. Jadi perjalanan kehidupan saya sekarang ini nggak seperti dulu. Kalau dulu masih ego dengan pikiran, sekarang udah nurut kata hati. Jadi nggak terlalu banyak mikir. Los dol. Tadi sempat dikatakan Pak Monang pernah mendatangi tokoh-tokoh agama, intinya itu belajar agama. Jawabannya itu masih mengambang, kurang memuaskan. Dalam artian itu seperti apa jawabannya, Pak? Ya mungkin para tokoh agama itu menilai saya mungkin dalam tahap keilmuan agama kurang mumpuni, bisa jadi. Nah akhirnya mungkin jawabannya itu kalau seandainya dikasih tahu yang sebenarnya mungkin saya juga nggak nerima kan gitu. Ya mungkin juga ada benarnya para tokoh agama begitu. Akhirnya beliau putus asa gitu, apa pripun itu? Akhirnya ya saya sendiri melakukan pencarian dengan cara sendiri kan gitu. Tapi setidak-tidaknya itu waktu itu pernah ketemu dengan orang tua, ya diajari belajar setia dengan hati itu. Nah, itu. Ketika panjenengan tanya ke, bisa dikatakan orang-orang beragama gitu. Jawabannya mereka apa tentang Tuhan, Pak? Ya jawabannya ya pokoknya kurang memuaskan bagi saya. Tapi saya kan secara pribadi nggak menyalahkan mereka. Mungkin dia juga menilai saya ibaratnya dalam hal agama mungkin dinilai masih kurang kan gitu. Nah, ya itu saya juga menyadari. Jadi nggak menyalahkan juga. Kalau nggak begitu saya juga nggak nekat pencarian kan gitu. Maksudnya kurang memuaskan itu, apakah jawabannya dari mereka itu Tuhan itu berbentuk seperti ini, itu apa gimana, Pak? Enggak begitu juga. Enggak begitu ya? Enggak. Soalnya kebanyakan orang kalau tidak beragama
kan tidak bertuhan gitu loh. Kata orang. Makanya kan saya tanya ke Pak Ponang sendiri. Kenapa kok nggak memuaskan gitu loh Pak? Pertanyaan sampean itu katanya kalau tidak beragama tidak bertuhan. Betul. Nah sekarang seperti ajaran-ajaran kejawen, Sunda Wiwitan dan lain sebagainya itu kan nggak ada identitas agama mas. Tapi mereka kan faktanya bertuhan. Betul. Nah faktanya juga orang-orang yang beragama ternyata dia masih suka demo, suka caci maki. Artinya itu kan kabur juga itu kan. Kabur juga. Nah. Ketika Pak Ponang gitu dengan olah rasa akhirnya menemukan Tuhan yang sejati. Seperti apa Tuhan itu Pak Ponang? Kalau menurut saya rasa itu kan sulit diterjemahkan mas. Iya. Karena rasa di dalam rasa nggak bisa diterjemahkan dengan kata, nggak bisa di apa ya hanya yang ngalamin sendiri yang tahu. Tapi kan rasa kedamaian itu ada. Itu nah artinya itu tansah rangkulan rino lan wengi kan gitu. Rasa tentrem gitu. Jadi ya begitulah. Jadi dalam menjalani kehidupan itu nggak ada rasa kekhawatiran, selalu tentrem ayem, merasa selalu bersama Tuhan. Jadi eksistensi kebersamaan dengan Tuhan, kehadiran dengan Tuhan benar-benar kita merasakan kan gitu. Apa yang dirasakan Pak? Kalau dikatakan dengan bahasa lisan ya damai itulah. Ya lainnya nggak bisa cerita kita kan. Intinya tentrem ayem. Ayem ya. Tidak merasa ketakutan. Nggak ada rasa kegelisahan lah dalam hidup tuh. Enjoy, tentrem, ayem, damai. Pokoknya kita sudah pasrah semende semeleh. Ucap mangaku, obah polahku, anggit krentek karepku, kabeh daya kuasane Gusti kang paring kuasa. Jadi saya nggak merasa bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Semuanya itu sudah daya kuasa Tuhan sendiri yang berikan kuasa kan gitu. Sejak kapan Pak Ponang itu bisa menemukan Tuhan? Usia berapa? Kalau proses pencariannya saya itu mulai dari 2001. Tapi merasakan fullnya itu 2022. Jadi dengan berjalannya waktu, perjalanan hidup saya itu memang saya selalu menyikapi dengan apa yang kubaca, apa yang kulihat, apa yang kudengar, selalu kubaca dengan pokoknya menuju ke Tuhan gitu nah. Jadi oh ini larinya ke tauhid gitu nah. Nah itu jadi pokoknya segala sesuatu pergerakan alam semesta ini Tuhan itu sendiri itulah yang menggerakkannya itu. Sebelumnya belum pernah menemukan Tuhan ya? Ya belum menyadari. Belum menyadari. Dari kecil belajar udah di kejawen atau pernah di salah satu agama? Kalau dari kecil saya kan bukan basic pesantren, bukan juga sekolah. Artinya memang benar-benar dari orang benar-benar miskin kan gitu. Jadi nggak sempat cari ilmu. Akan tetapi rasa kegelisahan aku nanti bagaimana, aku ini siapa kan pertanyaan itu selalu menghantui pikiranku. Iya. Nah disitulah akhirnya belajar tapi kan tetap fokus ke Tuhan itu tadi. Nah lama kelamaan kok kegiring dengan suatu keinginan yang ingin lebih tahu kan gitu. Iya. Nah itu. Dengar-dengar info Pak Ponang ini kan anaknya juga pondok pondok juga. Pak Ponang sendiri juga pernah ibadah haji sampai ke Mekah gitu. Sampai sana belum ketemu Tuhan di Mekah. Waktu itu saya belum menyadari. Sesungguhnya kan begitu sudah sadar, oh ternyata gitu nah. Jadi merasa dibohongi. Bukan merasa dibohongi mas. Saya pribadi belum menyadari di kala itu kan gitu. Setelah dari sana terus balik. Pak Ponang kan belum menyadari intinya kan masih nihil tidak dapat apa-apa. Rugi nggak berangkat ke sana? Kalau masalah rugi dan tidak sebetulnya masalahnya dalam prinsip hidup saya itu nggak ada istilah rugi mas. Nggak ada istilah rugi, baik dan salah itu juga bagi saya nggak ada kalau saat ini ya. Di kala itu waktu saya melakukan perjalanan haji mulai dari tawaf, sa'i, lempar jumroh dan
wukufnya itu memang saya kaji. Iya. Maksudnya apa saya sa'i situ. Betul, ya. Jadi karena perjalanan Safa Marwah di situ kan saya langsung insting pemikiran saya itu menuju kalau saya ingin tahu kesejatian saya harus mau melakukan dari kesini ke sana, dari sini ke sana cari tahu kan gitu nah. Nah itu jadi membuka cakrawala wawasan kita agar mengembang gitu nah. Sekarang sudah nggak pengen ke sana lagi Pak Monang. Seandainya ke sana ya rekreasi lah. Oke. Nah, Kita soalnya bagi saya kan kalau saya pribadi ya, Iya. haji itu bagi saya pribadi sekarang ini nggak wajib. Masalahnya saya sudah ke sana kan gitu. ke sana, Jadi nggak wajib bagi saya. Bagi yang lain mungkin wajib karena belum ke sana kan gitu.